Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayulisna Kuswara dengan NIM 21043007 dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 7 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, jawablah permasalahan 12.2 pada buku Romney halaman 449. Pilih secara acak sebanyak 6 dari 18 item. Permasalahan 12.2 yaitu apakah prosedur pengendalian internal akan memberikan perlindungan terhadap ancaman-ancaman tersebut? Yang A. Pekerja di dok pengiriman mencuri barang, mengklaim bahwa kurangnya persediaan menunjukkan kesalahan dalam catatan persediaan. Menurut saya, pegawai inventaris harus menghitung dan mendokumentasikan barang saat meninggalkan penyimpanan inventaris. Personel pengiriman harus diminta untuk menghitung dan mendokumentasikan penerimaan barang jadi untuk mengakui tanggung jawab atas penyimpanan barang yang ditransfer. Menghitung barang saat diterima dan ketika dikirim ke pengiriman membantu menjaga pengendalian atas inventaris. Merekonsiliasi dua set perhitungan mempersulit karyawan untuk mencuri inventaris saat diterima dan dikirim. Yang kedua, seorang pelanggan membuat penjualan kredit kepada seorang pelanggan yang telah terlambat melakukan pembayaran selama 4 bulan atas rekeningnya. Laporan penerimaan barang harus diminta sebelum kredit untuk pengembalian penjualan diterbitkan. Sistem harus dikonfigurasikan untuk memblokir penerbitan memo kredit tanpa dokumentasi yang diperlukan bahwa barang telah dikembalikan. Soal yang ketiga yaitu seorang pegawai mengotorisasi sebuah memo kredit untuk retur penjualan ketika barang tidak pernah benar-benar diretur. Jawabannya, pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan, penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan, dan konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang dispesifik oleh manajemen. Kemudian barang dikirim ke seorang pelanggan, tetapi pelanggan tersebut tidak ditagih, yaitu memberlakukan batas kredit dan otorisasi spesifik untuk menyetujui kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan. Yang kelima, sebuah bisnis kehilangan seluruh informasi mengenai jumlah terutang oleh para pelanggan di New York City karena database induk untuk kantor tersebut hancur dalam satu kebakaran. Solusinya yaitu perhitungan persediaan fisik secara teratur perlu dilakukan. Hasilnya dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di tangan dan penyelesaian yang dibuat. Dalam kasus atau cerita ini ada kemungkinan bahwa penilaian tentang jumlah memadai di tangan tidak akurat. Kuantitas ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem peramalan penjualan yang akurat dan sering meninjau dan merevisi persediaan sesuai kebutuhan. Yang keenam, nomor kartu kredit pelanggan disadap dan dicuri ketika sedang dikirim ke situs perusahaan. Solusinya yaitu enskripsi kartu kredit sebelum dikirim ke internet. Biasanya hal ini akan melibatkan pengguna SSL. Soal yang kedua yaitu jawablah permasalahan 12.7 buku Romney halaman 451 sampai 452, yaitu permasalahan tentang O'Brien Corporation. Diminta 1. Identifikasikan setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan O'Brien Corporation. Jelaskan masalah terkait dan ajukan sebuah solusi. Sajikan jawaban dalam tabel
berkolom 3 dengan judul kelemahan, masalah, dan solusi. Berikut jawabannya. Kelemahannya yaitu pesanan dari pelanggan baru tidak memerlukan validasi dalam bentuk apapun. Masalahnya, beberapa pengiriman besar dikirimkan tidak pernah dibayar. Dan solusi yang diberikan itu tanda tangan digital di semua pesanan online pelanggan. Dan pesanan pembelian tertulis sebagai konfirmasi pesanan telepon dan fax. Yang kedua, pengiriman tidak dicocokkan dengan peranan penjual. Kemudian permasalahannya salah mengirim barang pada pelanggan, dan solusinya sistem seharusnya dikonfigurasi untuk mencocokkan informasi pengiriman dengan pesanan penjual. Yang ketiga, tidak ada rekonsiliasi jumlah barang yang dikirim dengan yang ditagihkan. Kemudian permasalahannya yaitu tagihan yang tidak terdeteksi. Kemudian solusinya, Departemen Penagihan dan Pengiriman harus diintegrasikan dalam suatu sistem untuk merekonsiliasi barang yang dikirimkan dan ditagihkan. Soal yang kedua yaitu gambarkan diagram DPMN untuk menggambarkan siklus pendapatan O'Brien Corporation yang direvisi untuk menggabungkan solusi-solusi dalam langkah A. Pegawai yaitu yang pertama ada petugas penjualan, aktivitas dijalankan berurutan dari kiri ke kanan, yaitu yang pertama mulai, kemudian petugas penjualan menerima pesanan pelanggan, kemudian selanjutnya mengentri pesanan penjualan, apakah tersedia atau tidak, dan kemudian menyiapkan pesanan penjualan. Kemudian untuk bagian petugas gudang, itu mengambil dan mengecek pesanan, kemudian memeriksa stok barang pesanan. Dan untuk petugas pengiriman itu bertugas untuk mengirim barang ke pelanggan. Soal yang ketiga yaitu jawablah permasalahan 12.8 buku Rome halaman 452. Permasalahannya berkaitan dengan Parktown Medical Center Inc. Diminta yang pertama kita identifikasi setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan Parktown, jelaskan masalah terkait dan ajukan sebuah solusi. Kelemahannya yaitu karyawan yang layanan diizinkan untuk menyetujui kredit pemeriksaan kredit eksternal. Kemudian permasalahannya, penjualan bisa dibuat yang ternyata tidak dapat tertagih. Kemudian solusinya yaitu seorang selain dokter melakukan jasa atau mungkin manajer kantor harus melakukan pemeriksaan kredit. Batas kredit harus ditetapkan dan digunakan untuk mengontrol jumlah kredit yang ditawarkan. Kelemahan yang kedua yaitu dokter yang menyetujui kredit juga menyetujui penghapusan piutang tak tertagih. Kemudian permasalahannya piutang dapat bersahaja dan beban piutang tak tertagih berlebihan karena write-off dari rekening dapat disetujui untuk akun yang pada kenyataannya tertagih. Piutang bisa dilebih-lebihkan dan beban utang buruk saja karena write-off mungkin tidak dimulai untuk rekening yang tertagih. Kemudian solusinya yaitu pisahkan tugas menyetujui kredit dan menyetujui write-off piutang. Kelemahan yang ketiga yaitu karyawan yang awalnya menangani penerimaan kas juga mempersiapkan tagihan dan memelihara piutang. Permasalahannya yaitu pencurian oleh letting bisa terjadi. Pendapatan jasa dan penerimaan kas atau piutang dapat understated karena dihilangkan atau tidak akurat penagihannya. Solusinya yaitu pisahkan fungsi penerimaan kas, penanganan dan penagihan atau piutang. Kemudian yang selanjutnya itu membuat diagram DPMN. Yang pertama ada penjadwalan janji.
Dimulai dengan membuat janji, mengatur jadwal, kemudian resepsionis menerima kedatangan tamu, kemudian dokter memeriksa pasien dan membuat memo piutang. Dan memo piutang ini apakah piutangnya disetujui? Tentu tidak. Dan pemeriksaan pasien itu dibayar secara tunai. Kemudian manajer mengambil setoran harian ke bank. Kemudian penagihan, membuat tagihan piutang, membuat rekap pendapatan, memperbarui buku besar piutang, membuat laporan keuangan tak tertagih, membuat memo kredit, dan terakhir rekonsiliasi bank. Kemudian kasir bertugas untuk menerima uang tunai hasil pemeriksaan pasien oleh dokter, kemudian menerima cek atau jurnal, membuat tanda terima yang telah dinomori, membuat daftar seluruh kas dan cek untuk disetor, kemudian menghapus piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, resepsionis bertugas mengirimkan tagihan kepada pasien. Soal yang keempat yaitu jawablah pertanyaan diskusi 12.4 buku Romney halaman 448. Pada tabel 12.1 menyarankan bahwa membatasi akses fisik ke persediaan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman pencurian. Bagaimana teknologi informasi dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya yaitu yang pertama, kunci elektronik di semua pintu masuk dan keluar ke daerah persediaan. Yang kedua, smart teknologi kartu, di mana karyawan harus memindai kartu ID mereka sebelum masuk atau keluar daerah persediaan. Kemudian ada akses biometrik kontrol atau pembaca sidik jari, software pengenalan wajah, dan lain-lain. Kemudian melampirkan tag RFID untuk persediaan dan menginstal scanner tag RFID pada setiap keluar dari daerah persediaan. Kemudian install dan memonitor kamera pengintai di daerah persediaan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.